Selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di sini dan juga para teman-teman yang ada di Facebook dan juga yang menjangkau sampai ke YouTube. Kita akan siarkan terus dan mohon teman-teman men-subscribe supaya pemberitaan ini di YouTube dapat kita beritakan secara langsung. Dan malam ini kita mengikuti ibadah, doa, dan penyembahan. Kita mulai Alkitab kita dari Markus pasal 10. Berikutnya upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah sistem yang harus kita pakai sebagai orang Kristen atau pengikut Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu, siap meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Sebab kita membutuhkan satu kekuatan agar kita dapat bergumul terus untuk mengikuti kehendak Tuhan. Makanya kita harus mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Lalu batu pertama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Karena untuk mengikut Tuhan, kita harus siap bergumul. Kita lihat Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kolose pasal 4 ayat 15 sampai 16. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan, di antara kamu usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Inilah tentang pergumulan, ya. Tentang pergumulan. Jadi bergumul tujuannya adalah supaya kita supaya kita tidak menjadi suam-suam. Nah, ini kegunaan bergumul, ya. Supaya jangan menjadi suam-suam. Kalau suam-suam itu berarti jauh daripada kesucian. Tidak sempurna. Tidak bisa sempurna. Dan akan terpisah dari Tuhan. Akan terpisah dari Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kalau terpisah kita dari Tuhan, suam-suam, berarti kita akan gagal untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Akibatnya akan tertinggal dan akan hancur bersama dengan dunia ini. Jadi bergumul adalah supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita bisa menerima undangan Tuhan. Mengapa Yesus mengundang kita untuk masuk pada pesta kawin anak domba? Jawabnya, Tuhan mau mengembalikan kita ke Firdaus. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk ditempatkan di Firdaus. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu ditempatkan di dalam Firdaus. Tetapi manusia itu berdosa sehingga mereka diusir dari Firdaus. Jadi manusia masuk ke dalam dunia ini, diusir dari Firdaus sehingga manusia masuk dalam ke dunia ini. Nah, jadi kita semua ini datang ke dunia ini lewat nikah jasmani, ya, melalui kedua orang tua kita. Jadi nanti kita akan kembali ke Firdaus lewat nikah yang rohani.
Datang ke dunia lewat nikah jasmani. Dan kembali ke Firdaus lewat nikah yang rohani. Itulah pesta kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9 tadi. Jadi nikah itu harus betul-betul dijaga kesuciannya. Harus. Mulai yang jasmani harus dijaga kesuciannya. Sampai kepada nikah yang rohani. Untuk supaya kita bisa masuk dalam pesta kawin anak domba. Tidak ada kata maaf untuk nikah. Harus dijaga. Ya, harus dijaga. Jadi sekarang kita belajar proses langkah untuk kembali ke Firdaus. Ini proses langkahnya. Jadi mulai nikah jasmani dijaga sampai kepada nikah yang rohani. Tidak ada kata maaf untuk soal nikah. Harus betul-betul dijaga. Jadi proses langkah untuk kembali ke Firdaus. Nah, ini kita pelajari. Kita harus kembali ke Firdaus. Ini proses langkah-langkahnya. Yang pertama, kembali kepada kasih yang mula-mula. Ini supaya kita bisa masuk ke Firdaus, ya. Ini prosesnya. Yang pertama, kembali kepada kasih yang mula-mula, ya. Nah, itu kalau dalam tabernakel itu masih halaman. Ya, halaman itu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 4, 5 dan yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 4, 5 dan yang ke-7. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini langkah pertama. Kembali kepada kasih yang semula. Inilah janji Tuhan kepada jemaat Efesus, ya, yaitu kembali kepada penyelamatan oleh darah Yesus. Kembali kepada penyelamatan oleh darah Yesus sama dengan korban Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Kisah para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ada ukuran, ya, bagi bangsa kafir. Jadi jemaat Efesus harus kembali kepada penyelamatan oleh darah Yesus. Itulah korban Kristus. Kisah para Rasul 2 katakan, ada ukuran bagi bangsa kafir untuk masuk ke Yerusalem baru. Prakteknya itu percaya. Nah, ini ukurannya. Ya. Percaya, yakin, dan iman kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus. Ini ukurannya, ya. Nah, jadi prakteknya itu harus percaya dan yakin.
Inilah satu-satunya jalan untuk membawa kita masuk ke Yerusalem baru. Jadi jangan ukur sendiri. Gak boleh. Harus dengan ukuran firman Allah. Inilah yang menentukan. Tidak boleh loyo. Tidak boleh ngantuk. Jadi masuk kerajaan sorga itu tergantung daripada urapan Roh Kudus. Ya, bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan. Tetapi mendengar dengan berkobar-kobar. Itulah yang disebut kasih mula-mula. Contoh, kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-32. Lukas pasal 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi dengan berkobar-kobar, itu kata Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar firman dengan hati yang terharu. Di Lukas tadi dengan berkobar-kobar. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 tadi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Tadi dengan hati yang berkobar-kobar. Di Kisah Para Rasul, hati yang terharu. Artinya tersentuh. Itu. Berkobar-kobar, terharu. Itu semua mengatakan tersentuh. Tersentuh sama dengan tahu dengan pasti. Artinya tidak bimbang, tidak lagi ragu. Hati terharu sama dengan bisa menyadari dosa-dosa. Itu kalau hati kita terharu mendengar firman. Maka kita bisa menyadari dosa-dosa, menyesalinya dan mengakui dosa. Sehingga kita akan diampuni. Ini halaman. Ya. Halaman. Ini sama dengan kasih mula-mula. Kita berkobar-kobar, tersentuh, hati terharu, menyesali dosa, mengaku, dan kita diampuni. Beda dengan Yudas. Ya. Yudas itu tidak pernah tersentuh hatinya. Sehingga dia di luar. Sekalipun dia seorang rasul. Ini kekurangan daripada Yudas. Hatinya tidak pernah tersentuh. Sehingga dia harus di luar. Sekalipun dia rasul. Itu praktek A. Praktek B, bertobat. Tadi percaya, yakin. B, bertobat. Artinya mati terhadap dosa. Kembali kepada Tuhan. Itu bertobat. Ya. Betul-betul harus tidak mau berbuat dosa lagi. Sama dengan mati terhadap dosa. Kembali kepada Tuhan. C, baru setelah mati masuk C, baptisan air. Sudah mati baru dikubur ke dalam air. Itulah disebut baptisan air. Hidup dalam kebenaran. Mulai kita belajar. Semua harus benar. Jangan sekali-sekali menyetujui yang tidak benar. Itu baptisan air. Hidup dalam kebenaran. Kita harus belajar. Semua harus benar. Dan jangan sekali-kali kita menyetujui apa yang tidak benar. Baru praktek D, masuk baptisan daripada Roh Kudus. Baru kita menjadi senjata kebenaran. Itu kalau sudah masuk dalam baptisan Roh Kudus. Kita menjadi senjata kebenaran. Roma 6, Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 13.
Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini baptisan Roh Kudus, ya. Nah, kita menjadi senjata-senjata kebenaran, sama dengan hamba-hamba Tuhan kebenaran. Apa itu senjata kebenaran? Apa itu senjata kebenaran? Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 8. Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai ayat Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini dia senjata. Apa itu senjata kebenaran? Ialah yang diurapi oleh Roh Kudus. Lahir dari roh sama dengan menjadi seperti angin dan api. Itu kalau kita diurapi oleh Roh Kudus. Itu hamba Tuhan kebenaran. Diurapi oleh Roh Kudus. Lahir dari Roh Kudus sama dengan menjadi seperti angin dan api. Mazmur yang keempat. Mazmur 104 ayat yang keempat. Mazmur 104 ayat yang keempat. Mazmur 104 ayat yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Inilah dia senjata kebenaran, seperti angin dan seperti api yang menyala-nyala. Ya. Ini hamba-hamba Tuhan kebenaran, seperti angin dan api yang menyala-nyala. Jadi angin itu artinya membawa kesejukan. Itu angin, ya. Membawa kedamaian, membawa ketenangan. Inilah senjata kebenaran. Sekalipun di tengah-tengah kekacauan, ini angin, ya. Tetap sejuk, tetap tenang, tetap damai. Sekalipun di tengah-tengah kekacauan. Angin itu juga artinya hampa. Ya, itu angin. Sama dengan hampa. Sama dengan hamba Tuhan yang menghampakan diri. Pandai tetapi merasa tidak pandai. Itu angin. Ya, itulah hamba Tuhan. Menghampakan diri. Sekalipun dia bisa, sekalipun dia pandai, tetapi tetap merasa tidak pandai. Sama dengan taat dengar-dengaran sesuai kehendak Tuhan. Inilah angin. Melayani dengan kasih mula-mula. Api artinya menyala. Setia dan melayani dengan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Setia berkobar-kobar dalam pengajaran. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta.
Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Inilah jadi yang sudah kita terima dari penggembalaan, itulah yang sudah menjadi pengalaman hidup. Karena firman pengajaran ada kasih mula-mula. Firman pengajaran itu adalah kasih mula-mula. Maka kita melayani dan hidup bersuasana firdaus. Artinya kita sedang kembali ke firdaus. Jadi hati-hati. Ya. Yang diserang nanti adalah pikiran kita. Ini. Tadi dibilang jangan dengar-dengar penyesatan. Kita tidak perlu lagi diajar-ajar orang lain. Tapi apa yang sudah kita terima di penggembalaan, pegang. Itu sudah menjadi pengalaman hidup. Ya, itu sudah menjadi pengalaman hidup. Yang diserang nanti adalah pikiran. Nah, ini pikiran kita yang diserang. Contohnya Hawa. Nah, kita lihat dulu Hawa ini. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Inilah penyesatan. Jadi yang dihantam adalah pikiran kita. Ya. Contohnya Hawa. Hawa diperdaya. Sehingga Hawa kehilangan kesetiaan yang sejati. Jadi dulu Hawa itu diserang oleh ular. Lewat logika. Ya, nah itu dulu. Di zaman permulaan. Dia diserang oleh ular lewat logika. Kita juga sekarang akan diserang lewat logika. Hati-hati. Akibatnya hidup menjadi tidak benar. Dan penyembahan pun menjadi tidak benar. Sehingga nanti kita menjadi keluar dari pintu kerajaan surga. Nih contoh. Ya. Jadi penyesatan itu yang diserang logika kita. Sama dengan Hawa. Sekarang juga seperti itu. Ya. Akibatnya itu. Kalau kita dengar-dengar, kita terima. Maka hidup menjadi tidak benar. Dan penyembahan kita pun menjadi tidak benar. Sehingga kita keluar dari pintu. Keluar dari pintu. Itu yang pertama. Ya. Itu pertama proses. Langkah untuk kembali ke Firdaus. Tadi dikatakannya harus kembali kepada kasih yang semula. Harus kembali. Ini langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Proses langkah-langkah untuk kembali ke Firdaus. Ya. Yang kedua. Harus mengalami pekerjaan pedang penyucian. Ini langkah kedua. Harus mengalami pekerjaan pedang penyucian. Artinya kena pedang penyucian. Kita harus kena pedang penyucian. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini manusia waktu berdosa diusir dari Taman Eden. Mereka diusir. Setelah mereka diusir,
dan pintu Firdaus ditutup dan dijaga dengan pedang penghukuman yang menyambar-nyambar. Artinya tidak boleh masuk. Setelah manusia berdosa, Taman Eden ditutup dan dijaga oleh pedang penghukuman. Artinya manusia siapapun tidak boleh lagi masuk. Tidak boleh masuk. Dijaga pohon kehidupan itu. Pohon pengetahuan baik dan buruk sudah dimakan. Jadi kalau dimakan lagi pohon kehidupan, gak mati-mati. Padahal manusia itu berdosa. Mereka tidak akan mati-mati. Maka dijaga. Tidak boleh itu mereka masuk ke situ untuk memakan pohon kehidupan itu. Siapapun manusia tidak boleh masuk. Jadi siapa yang bisa membukanya? Siapa yang buka? Sudah ditutup rapat, dijaga oleh pedang penghukuman. Sama dengan tidak boleh masuk. Menjadi pertanyaan, siapa yang buka? Nah, kita lihat Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sementara pintu Firdaus sudah ditutup. Ya. Nah, jadi Yesus mati. Dia kena pedang untuk membuka pintu Firdaus. Nah, siapa yang membuka? Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk membuka pintu Firdaus sehingga pedang berhenti. Yesus yang menjadi ganjalnya di situ. Sehingga pedang pintu terbuka. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sekarang tergantung kita. Mau apa tidak? Mau apa tidak kena pedang penyucian. Yesus sudah kena pedang penyucian. Kena pedang untuk membuka pintu Firdaus. Sekarang kita. Tergantung kita. Maukah kita atau tidak. Untuk kena pedang penyucian. Bukan pedang penghukuman. Melainkan pedang firman pengajaran yang benar. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ini dia pedangnya. Firman pengajaran ialah pedang penyucian. Jadi tergantung kita. Mau apa tidak kita kena pedang penyucian. Supaya kita bisa masuk ke Firdaus untuk tinggal kekal selama-lamanya. Jadi itulah firman pengajaran. Itulah pedang penyucian. Di mana kita bisa disucikan dengan pedang itu. Di mana kita bisa disucikan dengan pedang itu. Jawabnya di ruangan suci. Di ruangan suci. Di sana ada 3 macam alat, ya, ada 3 macam alat. Itulah sekarang ketekunan dalam ibadah. Jadi kalau dulu pelita emas, meja roti sajian dan mezbah dupa emas.
Inilah yang dikatakan kandang penggembalaan. Sehingga kita tergembala seperti carang yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita disucikan, terus kita disucikan di sana secara intensif. Terus menerus kita disucikan sampai kita sempurna. Lewat ibadah pelita emas, itulah ibadah raya hari Minggu. Lewat ibadah meja roti sajian, itulah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Lewat ibadah mesbah dupa emas, itulah doa penyembahan seperti malam ini. Yang menjadi pertanyaan, apa yang disucikan oleh pedang? Apa yang disucikan oleh pedang itu? Yesaya pasal 27 ayat yang pertama. Nah, ini yang mau disucikan. Yesaya pasal 27 ayat yang pertama. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ini yang mau disucikan. Apa itu lewiatan? Ya, apa itu lewiatan? Kita lihat dulu Mazmur 74. Mazmur 74 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 74 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni padang belantara. Apa itu lewiatan? Ialah ular naga yang menguasai air. Itu lewiatan, ya. Lewiatan. Itulah ular naga yang menguasai air. Jadi kecepatannya meluncur, jas, itu menangkap anak-anak Tuhan. Baru melingkar, mengikat. Nah, sergap kita, baru diikat. Itulah ular naga yang menguasai air. Kita lihat dulu ular naga yang menguasai air itu. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh bertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Inilah dia air, ya, ular naga yang menguasai air. Jadi air itu digambarkan adalah bangsa-bangsa kafir yang diduduki oleh perempuan pelacur tadi. Itulah naga itu, ya. Jadi bangsa kafir sama dengan air yang diduduki oleh ular naga atau Babel. Inilah yang mau disucikan, ya. Jadi kita tadinya sudah dikuasai oleh ular naga, seperti air kita diduduki bangsa-bangsa kafir oleh perempuan Babel. Diduduki, tidak berdaya lagi. Inilah yang mau disucikan. Inilah yang mau disucikan. Yang pertama, penyucian pertama
penyucian Babel. Apa itu penyucian Babel? Itulah dosa makan minum. Dosa makan minum. Makan rokok, makan ganja, makan sabu-sabu, makan pil, makan kurta, dan lain-lain. Minum minuman bir tua dan minuman-minuman beralkohol yang seberat-beratnya. Itu dosa makan minum. Jadi bangsa kafir di tempat air yang bebas. Itu bangsa kafir. Dia ada di tempat air yang bebas. Yaitu laut bebas. Sama dengan diduduki oleh Babel. Itu makanya hamba Tuhan, anak Tuhan, jangan bebas. Kita harus tergembala. Harus tergembala. Sehingga kita bagaikan air di dalam kentong. Sempit, ya. Memang sempit air dalam kentong. Tapi di sana tidak ada ombak, tidak ada badai, tidak ada gelombang, tidak ada kesusahan-kesusahan. Tenang kita, inilah orang tergambar. Tapi kalau kita di air laut yang bebas, bebas kemana-mana. Tapi ingat, banyak angin topan, banyak gelombang, banyak badai, banyak masalah yang akan kita hadapi. Jadi jangan kita sebagai bangsa kafir ini ingin bebas. Kita harus tergembala. Jangan bebas. Nanti akhirnya bebas kawin mengawinkan. Bebas mengalami seks bebas. Mabuk-mabukan. Semoga kita bisa mengerti. Inilah penyucian Babel. Yang kedua, dosa-dosa kebanggaan mau disucikan. 1 Tawarik pasal 20. 1 Tawarik pasal 20. 1 Tawarik pasal 20. Ayat 1 dulu kita baca. Ya. 1 Tawarik pasal 21. Ayat 1, ayat 2, ayat 16 dan ayat 7, ayat 16 dan 27. Udah selesai itu. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab, kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat 16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kambing sujudlah Daud dan para tua-tua. Ayat yang ke-27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Ini kebanggaan. Ya, waktu itu Raja Daud sudah top. Menguasai, raja yang terhebat di daerah Timur Tengah sana. Tetapi dia dibujuk oleh setan untuk menghitung bangsa Israel. Itu adalah satu kejahatan bagi Tuhan. Sebab Tuhan katakan Israel itu seperti banyaknya pasir di bumi, di pantai. Seperti banyaknya bintang di langit. Artinya nggak boleh dihitung. Tidak boleh dihitung. Tetapi oleh karena dosa, kebanggaan, itu terselip di hati Daud. Dia merasa hebat, bangga, ya, sombong. Jadi kebanggaan atau kesombongan itu prakteknya mengandalkan kekayaan. Ini yang mau disucikan. Dosa-dosa kebanggaan, dosa-dosa kesombongan. Prakteknya itu mengandalkan kekayaan. Ya, kalau gereja bahkan jumlah jemaat. Nah, ini banyaknya jumlah jemaat. Nah, ini kebanggaan dan kesombongan. Ya, gereja besar. Nah, ini hati-hati hamba Tuhan, ya. Saya tidak anti dengan jemaat banyak, dengan gereja besar. Tapi jangan sampai karena itu kita sombong. Ingat,
Orang yang gampang bangga akan cepat kecewa. Itu orang yang gampang bangga. Cepat kecewa, cepat minder. Dan orang seperti ini tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang mau disucikan. Dosa kebanggaan dan dosa kesombongan. Yang ketiga, penyucian terhadap dosa dusta. Ini yang mau disucikan oleh pedang itu. Ya. Jadi supaya langkah untuk bisa kita kembali ke Firdaus, kita harus mengalami pekerjaan pedang penyucian. Ya, ini yang mau disucikan. Ya, ini yang mau disucikan. Mulai dosa Babel harus disucikan. Dosa kebanggaan dan kesombongan. Baru yang ketiga, penyucian dosa terhadap dosa dusta. Kisah para Rasul 5. Kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 5, ayat 8 dan 9. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 8 dan 9. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ini dosa dusta. Ya, dosa penyucian terhadap dosa dusta. Ya, penyucian, arti sekarang penyucian milik Tuhan. Itulah perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi firman pengajaran untuk menyucikan kita sampai kita bisa menjadi orang yang jujur. Itu firman pengajaran. Disucikan kita sampai bisa menjadi orang yang jujur. Mulai jujur dalam pengajaran yang benar. Ini pengajaran yang benar. Harus jujur. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini dimulai ini ya. Jujur dalam pengajaran. Jujur soal Tuhan dan jujur soal sesama. Ibrani 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Jujur soal Tuhan dan jujur soal sesama. Ayat 4, Ibrani 13, 4 dan 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jujur soal Tuhan dan jujur soal sesama. Jujur soal nikah. Jujur soal uang. Jujur soal pengajaran. Jadi ingat, Tuhan Yesus bukan butuh uangnya. Ya, dia bukan butuh uangnya. Tetapi Tuhan butuh soal kejujuran. Maka Tuhan, kalau kita jujur, maka Tuhan menjadi kepala. Dan dia akan menjamin kita. Ini kalau jujur. Dia jadi kepala dan dia akan menjamin kita. Asal jujur. Jangan
ada yang tersembunyi. Kalau ada yang tersembunyi, nanti yang menjadi kepala adalah ular. Ular Lewiatan. Itu kalau sembunyi-sembunyi. Itu kalau tidak jujur. Itu yang akan menjadi kepala. Ular Lewiatan. Jadi jujur dan sungguh-sungguh dan semangat. Wahyu 14 ayat yang kelima. Wahyu pasal 14 ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ini jujur, ya. Suci. Suci, mulut tidak bercela. Tidak ada dusta, suci. Sampai kita sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Tidak ada lagi dusta. Jadi ingat, uang harus menjadi satu. Mulai suami istri. Seperti nikah adalah satu. Jadi kalau sudah punya istri, ya, suami istri harus satu. Nikah juga harus menjadi satu. Itu proses langkah untuk kembali ke Firdaus. Itu yang kedua. Harus mengalami pekerjaan pedang penyucian. Siap. Enak tidak enak, kita harus terima. Jadi tergantung mau apa tidak disucikan oleh firman pengajaran. Supaya kita dikembalikan ke Firdaus. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Sekarang yang ketiga, ya. Proses langkah untuk kembali ke Firdaus. Yang ketiga, membasuh jubah dengan darah. Itu terkena pada ruangan Maha Suci, ya. Membasuh darah jubah dengan darah. Itulah ruangan Maha Suci. Wahyu 24, 22 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini proses langkah untuk kembali ke Firdaus. Yang ketiga, membasuh jubah dengan darah. Jadi ini ruangan Maha Suci, ya. Tadi pedang penyucian, ruangan suci. Kasih semula itu halaman. Itu kalau kena tabernakel. Jadi membasuh jubah. Jadi istilah di ruangan Maha Suci itu ada percikan darah, ya, itu di ruangan Maha Suci. Percikan darah itu artinya sengsara tanpa dosa. Nah, baru pas, ya, mengalami sengsara tanpa dosa baru kita pas. Contohnya Yusuf. Nah, kita lihat dulu Yusuf. Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 13. Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 12, 13, 37 ayat 12, 13 dan ayat 31. 12 dulu kita baca. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ini contoh Yusuf, ya. Jubah dicelup dengan darah, ya. Membasuh jubah dengan darah. Contoh Yusuf. Yusuf ini adalah gambaran gereja Tuhan, hujan akhir. Nah,
Ini sekarang hujan akhir kita. Dia dilahirkan pada masa tua daripada Yakub. Yakub. Jadi Yakub yang memimpin 12 suku bangsa Israel ini. Yakub. Sekarang yang memimpin dunia di akhir zaman ini. Manusia yang ada di dunia. Roh Kudus. Jadi dulu 12 suku Yakub. Sekarang seluruh orang Kristen yang ada di bumi ini, yang memimpin kita adalah Roh Kudus. Jadi masa tua Yakub, lahirlah Yusuf, menggambarkan gereja Tuhan, hujan akhir atau di akhir zaman. Menjadi pertanyaan, mengapa jubah harus dicelupkan dengan darah Yesus? Mengapa jubah harus dicelupkan dengan darah? Jawabnya satu, supaya setan tidak bisa menelanjangi kita dan tidak bisa menjamah kita, sehingga kita tetap memakai jubah sampai garis akhir, sampai kita mati. Makanya jubah harus dicelup dengan darah Yesus, agar setan tidak bisa menelanjangi kita, menjamah kita, sehingga kita tetap memakai jubah itu sampai kita mati, sampai garis akhir kita melayani. Yang kedua, jawab yang kedua. Kenapa harus kena percikan darah? Jawabnya 2 Korintus 4. Kenapa harus kena percikan darah? 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengapa harus kena percikan darah? Harus kena percikan darah. Jawabnya, supaya kita mengalami keubahan hidup sama dengan jubah putih berkilau-kilauan. Itu yang disebut sinar kemuliaan. Jadi ingat, bukan yang jasmani, melainkan yang rohani, ya, yang rohani. Kita berubah, mengalami keubahan hidup. Nah, ini kalau kita kena percikan darah, sehingga menjadi manusia rohani, sinar kemuliaan, jubah putih berkilau-kilauan. Jadi yang rohani tujuannya, bukan yang jasmani. Kita mengalami percikan darah, daging berubah menjadi manusia rohani, sinar kemuliaan. Jadi tanda sinar kemuliaan, tanda sinar kemuliaan. Nah, kita lihat kejadian tadi. Kejadian 37 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Nah, inilah kalau tanda sinar kemuliaan. Taat dengar-dengaran. Ya Aba, ya Bapa. Sampai daging tidak bersuara. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Sementara itu saudara-saudara Yusuf sangat benci kepada Yusuf. Tapi karena disuruh oleh Yakub, dia berangkat. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan, tidak ada kata tidak mau. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Inilah gambaran orang taat. Ya. Di rumah saja Yusuf ini selalu disepelekan dan dileceh dan diejek oleh kakak-kakaknya. Apalagi disuruh jauh. Tapi Yusuf tidak protes. Ya Bapa, inilah taat, dengar-dengaran.
Apapun yang menjadi resikonya, daging tidak bersuara. Jadi ingat, kalau kita taat, resiko ditanggung yang menyuruh. Itu kalau kita taat. Kita taat sama Yesus, maka resiko Yesus yang menanggung. Itu kalau kita taat. Jadi untuk taat, kita harus membayar harga. Untuk taat kita harus siap membayar harga. Tetapi kalau kita tidak taat, kita harus membayar harga yang lebih mahal lagi. Tuh. Jadi untuk taat kita siap bayar harga. Tapi kalau takut untuk membayar harga sehingga tidak taat, maka dia harus membayar harga yang lebih mahal lagi. Contohnya Saul. Saul itu tidak taat. Sehingga Saul itu tidak mau membayar harga untuk taat. Sehingga dia harus membayar harga yang lebih mahal lagi. Dia ditolak menjadi raja. Dan kerajaannya diganti dengan beberapa ekor lembu. Itu kalau tidak taat. Jadi taat siap untuk membayar harga semahal apapun itu. Kita harus siap. Apapun resikonya, yang menanggung adalah yang menyuruh. Itu kalau kita taat kepada Tuhan. Ya. Baru kita lihat tadi, keluarga abang-abangmu ada di Sikem kan. Sikem itu artinya bahu. Nah ini Sikem. Bahu, tanggung jawab, itu arti Sikem. Sama dengan taat dan setia, itu Sikem. Jadi kalau taat dan setia, pasti ada potensi, ya, sama dengan ada potensi. Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-9. Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Inilah Yusuf, ya. Potensinya. Dia punya potensi. Karena dia orang taat dan setia. Tanggung jawab. Dia dijual. Itu adalah percikan darah. Yusuf dijual sama dengan percikan darah. Sama dengan taat dan setia. Apa potensi yang diterima oleh Yusuf? Apa potensi yang diterima oleh Yusuf? Kisah para Rasul 7 tadi, ayat yang ke-10. Ini potensi yang diterima. Ayat yang ke-10. Dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ini potensi. Inilah potensi yang diterima oleh Yusuf. Karena dia taat dan tetap setia. Ya. Yang diterima Yusuf ialah kasih karunia, hikmat, dan anugerah dari Tuhan. Sekalipun dia dijual, dia tetap setia, tetap taat, sehingga ada potensi. Dan ini yang dia terima. Kasih karunia, anugerah, dan hikmat. Ini kasih karunia, anugerah, dan hikmat ini dari Tuhan. Lewat gandum. Bagian A, kalau memiliki anugerah dan hikmat, kasih karunia, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita mulai dari bumi ini sampai ke surga. Ini kalau kita memiliki
kasih karunia, anugerah, dan hikmat dari Tuhan. Mulai dari bumi ini, kita dijamin untuk masuk sampai ke surga. Kalau ijazah belum tentu menjamin, ya, ijazah belum tentu menjamin. Sebab itu sangat terbatas. Prestasi belum tentu menjamin. Sangat terbatas sekali. Maupun ijazah. Sangat terbatas. Tapi kalau hikmat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan, mulai dari bumi ini sampai ke surga, kita dijamin oleh Tuhan. Contoh Yusuf. B atau yang kedua, potensi yang diterima, kasih karunia, hikmat, dan anugerah yang kedua, untuk menghadapi kelaparan atau kekayaan antikris. Ingat, ilmu dunia tidak bisa menghadapi ini. Yang bisa hanya anugerah dan hikmat. Ini yang bisa menyelesaikannya. Ini menghadapi antikris, menghadapi kelaparan atau kekayaan antikris. Ilmu dunia apapun nanti tidak bisa untuk menghadapinya. Yang bisa adalah anugerah dan hikmat. Ini yang bisa menyelesaikannya. C, ya, potensi, hikmat, anugerah. Potensi yang diterima oleh Yusuf. Itulah hikmat, anugerah, dan kasih karunia. Yang ketiga atau C, saudara-saudara Yusuf, kalau ada gandum, mereka bisa menyatu. Dulu Yusuf dengan saudara-saudaranya, satu kamar, satu rumah, satu tempat tidur, selalu tidak cocok, selalu berkelahi. Tetapi ketika mereka sudah berjauhan, mereka bisa menyatu. Karena apa? Karena gandum. Hikmat, anugerah, kasih karunia yang dari Tuhan lewat gandum. Sehingga 12 bersaudara ini bisa menyatu. Demikian juga nanti tubuh Kristus, kafir dan Israel akan menyatu menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Oleh karena gandum, firman, pengajaran yang benar. Ini yang sanggup untuk menyatukan kita. Yesus jadi kepala, kita menjadi tubuh. Kita menjadi mempelai perempuan Kristus. Dipersiapkan untuk duduk di tahta Tuhan. Masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, lanjut ke kerajaan 1000 tahun damai. Kita masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Kita bahagia kekal di sana selama-lamanya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau